pelajari pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu semangat ya dalam belajar. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kita diberikan kelancaran dan juga dapat kebermanfaatan dalam apa aja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ini adalah lagu yang berhubungan nanti untuk materi selanjutnya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk kita menyanyikannya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas nantinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi IPA pada kelas 6 semester 1, tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup dan subtema 1 tumbuhan sahabatku pada pembelajaran yang pertama. Nah, Ibu akan menjelaskan untuk kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan, kemudian menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan untuk indikatornya sendiri yaitu yang pertama mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya, dan yang kedua adalah melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Sebelum ke materi, Ibu ada satu pertanyaan nih buat kalian. Kalian tentunya sudah pernah melihat bunga kan? Nah, coba kalian amati bunga apa saja yang ada di sekeliling kalian atau yang ada di rumah kalian. Kalian bisa analisis ya. Nah, mulai dari jenisnya, warnanya, kemudian bagian-bagiannya itu ada apa aja. Nah, untuk materi kali ini kita akan berkaitan dengan bunga. Jadi nanti kalian bisa menganalisisnya di sekeliling rumah kalian adakah bunga seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait bagian-bagian dari bunga. Nah, di sini sudah terdapat gambar bunga. Ini ada bagian-bagiannya, yaitu ada putik, terus ada benang sari, ada kepala putik, ada kepala benang sari, kemudian ada tangkai, ada mahkota, ada bakal biji, dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat itu adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, lantas bagaimana proses perkembangbiakan dari bunga ini? Nah, perkembangan bunga ini tuh perkembangan secara generatif ya, secara kawin. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan proses perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang Ibu sudah ada gambar terkait proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan untuk perkembangan generatif ini diawali dengan proses penyerbukan. Nah, kalian bisa amati ya di sini. Nah, untuk penyerbukan, adakah dari kalian yang tahu apa sih itu penyerbukan? Ya, benar sekali ya. Penyerbukan adalah jatuhnya atau melekatnya benang sari dengan kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan, benang sari itu akan masuk ke ruang bakal biji. Nah, di dalam ruang bakal biji itu akan terjadi yang namanya pembuahan.
Pembuahan yang bagaimana? Pembuahan yang mana si benang sari itu bertemu dengan kepala putik. Nah, setelah terjadi pembuahan, hasil pembuahan itu yang namanya zigot. Nah, setelah itu zigot akan berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji itu akan berkembang menjadi bakal buah dan selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Nah, pada lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya pada kalian. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan terkait proses perkembangbiakan generatif. Nah, dari kalian, apakah bisa menyebutkan contoh dari proses perkembangbiakan secara generatif ini pada tumbuhan? Adakah yang tahu contohnya itu apa saja? Ya, benar ya, salah satunya adalah padi. Nah, selain itu juga ada mangga, kemudian durian, ada juga jambu, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait macam-macam penyerbukan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait macam-macam perantara penyerbukan. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama melalui angin, yang kedua melalui air, yang ketiga melalui serangga, dan yang terakhir melalui manusia. Nah, yang pertama ini adalah angin. Contoh dari penyerbukan melalui angin adalah seperti tebu, kemudian alang-alang, kemudian padi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melalui air. Nah, melalui air ini contohnya adalah tumbuhan danggang, tumbuhan hidrilla, dan juga eceng gondok. Nah, selanjutnya adalah serangga. Nah, contoh dari serangga ini merupakan tumbuhan yang berbau dan juga lengket dan juga manis ya. Jadi sangat khas sekali seperti sawo, jambu, nangka, mangga, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah manusia. Manusia ini membantu penyerbukan juga tentunya. Vanili. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait jenis-jenis penyerbukan. Nah, jenis-jenis penyerbukan ini ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang ketiga adalah penyerbukan silang, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah contoh gambar dari penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini adalah penyerbukan yang mana terjadi pada suatu bunga, yang mana pada suatu bunga ini sudah terdapat benang sari dan kepala putik, yang mana artinya adalah bunga ini adalah merupakan bunga sempurna, yang mana mempunyai benang sari dan juga kepala putik dalam satu bunga. Nah, contoh dari tumbuhan ini adalah mangga, sawo, kemudian ada bunga sepatu, bunga turi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini memerlukan 2 tanaman, yang mana tanaman ini masih dalam satu keluarga, masih dalam satu famili, jadi sejenis ya. Namun untuk kepala sarinya ini akan jatuh pada bunga lain, namun berbeda tanaman. Nah, pada penyerbukan ini bisa jadi semua tumbuhan secara umum bisa terjadi perkembangbiakan melalui penyerbukan silang ini karena bantuan dari manusia. Contoh selanjutnya adalah penyerbukan tetangga. Nah, si benang sari itu tidak jatuh pada bunga itu sendiri, melainkan jatuh pada bunga lain, namun masih tetap pada satu tumbuhan, yaitu tumbuhan itu sendiri. Nah, ini jadi memerlukan 2 bunga untuk melakukan penyerbukan, sehingga terjadilah penyerbukan. Contoh dari penyerbukan tetangga ini adalah bunga mawar, kemudian ada padi, jagung, kemudian ada kelapa sawit, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi pada Selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi pada 2 tumbuhan, yaitu tumbuhan
yang berbeda jenisnya. Nah, di sini akan muncul spesies baru karena di sini berasal dari spesies yang berbeda. Nah, untuk contohnya sendiri adalah bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, kemudian ada jambu merah dengan jambu putih, ataupun bunga lili merah dengan bunga lili kuning. Sudah selesai ya materi dari Ibu. Dari kalian masih adakah yang ingat apa saja yang Ibu sampaikan tadi? Ya, benar sekali ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, kemudian ada proses perkembangbiakannya, kemudian ada macam-macam perantara untuk perkembangbiakan generatif, kemudian ada contoh-contoh penyerbukan dari perkembangbiakan generatif. Nah, untuk tugas akhirnya, Ibu tugaskan buat kalian untuk menganalisis contoh bunga ataupun tumbuhan yang lain yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya kalian bisa gambar dan analisis seperti warnanya, kemudian bagian-bagiannya apa saja. Nah, selanjutnya kalian bisa kumpulkan ke Ibu, dan satu lagi kalian bisa kasih juga manfaat dari perkembangbiakan generatif ini. Nah, untuk tugasnya Ibu kasih tugas buat kalian untuk menganalisis tumbuhan yang ada di sekeliling kalian seperti bunga. Kalian bisa menggambarnya, kemudian cari tahu analisis seperti warnanya, kemudian bagian-bagiannya apa saja, dan lain sebagainya. Dan juga sebutkan manfaat dari perkembangbiakan generatif ini. Nanti bisa kumpulkan ke Ibu ya. Cukup sekian dari Ibu, semoga Cukup sekian dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan untuk kalian selalu jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.